Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Nurs Arif Fardiansyah, MAN, selaku dosen pada mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas. Dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat berpresentasi pada siang hari ini. Saya Sarah Amanesya selaku moderator yang akan bertugas memandu jalannya presentasi ini. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan membaca basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan. Baik, di sini ada asuhan keperawatan agregat komunitas dengan penyakit mental kecacatan dan populasi terlantar, lansia terlantar. Dengan tinjauan kasus, di Kelurahan Sindang Jaya, Kecamatan Mandaljati, Kota Bandung, sekitar 10 lansia terlantar yang mengalami keterbatasan fisik, lemah, tidak bisa berjalan, penglihatan menurun, dan tinggi sendiri tanpa dukungan keluarga. Dari hasil penelitian, Vicenza Serlinovita Lasse dan kawan-kawan tahun 2021, perilaku sosial masyarakat terhadap lansia terlantar secara umum berada pada kategori tinggi. Namun aspek kerjasama masih tergolong sedang, 72,79%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki empati dan kepedulian tinggi dalam hal menolong, menyumbang, dan memperhatikan kesejahteraan. Namun, belum terlibat aktif dalam interaksi dan pemberdayaan lansia. Kurangnya kerjasama disebabkan oleh faktor kesibukan masyarakat, rendahnya pengetahuan tentang hak dan kebutuhan lansia, serta stigma bahwa lansia tidak produktif. Masalah ini berdampak pada kesejahteraan lansia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan sosial emosional. Oleh karena itu, diperlukan intervensi keperawatan komunitas berbasis pemberdayaan sosial untuk meningkatkan perilaku prososial masyarakat. Lalu di sini ada pengkajian komunitas di wilayah Kelurahan Sindang Jaya, 12 RT 60, 12 RW 60 RT, penduduknya kurang lebih 14.245 jiwa. Temuan utamanya, kegiatan posyandu lansia belum rutin, tidak ada program khusus untuk lansia terlantar, masyarakat punya empati tinggi tapi belum aktif berpartisipasi. Nilai gotong royong dan kegiatan keagamaan masih kuat, berpotensi menjadi media pemberdayaan lansia. Lalu ada masalah keperawatan komunitas. Yang pertama ada coping komunitas tidak efektif, yaitu komunitas belum mampu memenuhi kebutuhan sosial lansia atau dukungan sosial rendah. Lalu gangguan interaksi sosial komunitas, komunikasi dan hubungan warga lansia kurang efektif, lansia cenderung terisolasi. Selanjutnya ada scoring prioritas diagnosa. Diagnosa skor prioritas ketidakefektifan coping komunitas dengan hasil 53, prioritas 1, gangguan interaksi sosial, skornya 45, dengan prioritas 2. Prioritas utamanya ketidakefektifan dukungan sosial komunitas. Diagnosa yang diambil, coping komunitas tidak efektif berhubungan dengan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membantu lansia terlantar, ditandai dengan rendahnya perilaku kerjasama sosial dan keterlibatan dalam pemberdayaan lansia. Yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan berkurangnya komunikasi dan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lansia, ditandai dengan isolasi sosial lansia, minimnya kegiatan bersama, dan rendahnya. Selanjutnya di sini ada rencana asuhan keperawatan. Yang pertama, coping komunitas tidak efektif, luarannya yaitu
status coping komunitas membaik dengan kode L04084. Intervensinya yang diambil edukasi kesehatan, manajemen lingkungan komunitas, dan juga pengembangan kesehatan masyarakat. Tujuannya meningkatkan kemampuan masyarakat yang mengenali dan memenuhi kebutuhan lansia. Lalu untuk diagnosa kedua yaitu gangguan interaksi sosial. Dengan luaran interaksi sosial meningkat, kode L13115. Intervensi yang diambil yaitu modifikasi perilaku keterampilan sosial dan promosi sosialisasi. Tujuannya meningkatkan empati dan komunikasi antara masyarakat dan lansia. Lalu di sini ada plan of action dari program kegiatan penyuluhan sosial dan edukasi kesehatan. Itu tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dukungan lansia. Lalu pembentukan kelompok pengkaji cinta lansia yaitu wadah dukung sosial dan spiritual. Lalu gotong royong dan kunjungan rumah lansia melibatkan warga membantu lansia secara langsung. Kemudian kolaborasi lintas sektor, RW ramah lansia menjalin kerjasama antar RW dan RT, puskesmas, dan tokoh masyarakat. Kegiatan interaktif seperti senam rekreasi lansia. Tujuannya untuk meningkatkan interaksi sosial warga lansia. Lalu selanjutnya ada peran dan fungsi perawat komunitas. Peran utama care provider memberikan asuhan langsung kepada lansia, lalu edukator memberikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, konselor yaitu membantu keluarga dan warga memahami kebutuhan lansia. Kemudian koordinator dan kolaborator mengatur kegiatan warga RW, PKK, puskesmas. Kemudian advokat memperjuangkan hak lansia melalui kebijakan RW ramah lansia. Fungsinya, fungsi independen penyuluhan, pembentukan kelompok lansia. Dependen kolaborasi dengan puskesmas, interdependen kerjasama lintas sektor dan tokoh masyarakat. Lalu selanjutnya ada aspek legal dan etik. Autonomi lansia bebas memilih ikut kegiatan tanpa paksaan. Beneficient, semua tindakan harus memberi manfaat. Non-maleficient, tidak boleh menimbulkan kerugian atau mempermalukan lansia. Justice, pelayanan adil tanpa diskriminasi. Confidentiality, menjaga kerahasiaan data lansia. Accountability, semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, masalah utama rendah dukungan dan interaksi sosial masyarakat terhadap lansia terlantar. Intervensi utama, edukasi, pemberdayaan, dan kolaborasi lintas sektor. Hasil yang diharapkan, partisipasi masyarakat meningkat, terbentuk RW ramah lansia. Lansia merasa dihargai, tidak terisolasi, dan sejahtera. Berikut daftar pustakanya. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.